الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Yaitu adalah urusan sholatnya. Makanya berikanlah yang terbaik di dalam sholat kita. Ibaratnya ini merupakan hadiah yang kita berikan kepada majikan kita. Sholat itu, kata para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, itu sebagaimana bawahan memberikan hadiah kepada majikan. Tentunya, atau memberikan budak kepada majikan. Makanya tentunya ketika kita memberikan hadiah tetapi hadiahnya buruk, tentunya ya buruk yang akan kita peroleh dan kita dapatkan. Tapi ketika kita memberikan hadiah yang terbaik, maka yang kemudian kita dapatkan itu adalah yang terbaik. Dan sekali lagi, perhatikanlah urusan sholat kita. Barang siapa yang kemudian suka memikirkan nafsunya, perhatikan kembali sholatmu. Nah, barang siapa yang mereka memiliki anak-anak yang beranjak dewasa, dan kita khawatir anak-anak itu dengan gejolak remaja dan anak mudanya, kita khawatir dengan gejolak syahwat dan nafsunya yang bisa menghancurkan kehidupan dan kualitas mereka, perhatikanlah bagaimana cara kita membimbing mereka di dalam urusan sholat. Inilah salah satu di antara perkara penting, di antara perkara yang pertama kali hilang di dalam sunnahnya Rasulullah itu berkaitan tentang sholat. Inna awala tarkan fi sunnati, sesungguhnya pertama kali yang akan tertinggal pertama kali di antara umatku adalah persoalan sholat dan persoalan khusyuk di dalam sholat. Dan semoga kita termasuk yang betul-betul memperhatikan bagaimana urusan sholat kita. Ini urusan kita dengan Allah. Ini urusan kualitas kehidupan kita, urusan keberkahan hidup kita. Berdiri cuma 2 kali. Berdiri di dunia dengan urusan sholatmu, maka kamu akan banyak beristirahat dalam kehidupan akhirat ketika manusia diberdirikan dalam pengadilan Allah. Siapapun yang mereka jarang berdiri ketika di dunia, jarang berdiri, di dalamnya ada rukuk, di dalamnya ada sujud, dia jarang berdiri di dalam urusan ini, maka sesungguhnya hati-hati. Hati-hati. Orang yang jarang berdiri di dunia akan banyak berdiri di hadapan Allah, di pengadilan Allah dengan kelelahan dan keletihan. Setelah kita membahas tentang urusan sholat ini, tentang bagaimana sholat ini, maka yang berikutnya adalah sebelum kita membahas fawailul lil musallin, yang kita harus pahami adalah Allah di sini pada ayat yang keempat surat Al-Ma'un itu melaknat orang yang sholat. Tentunya kita akan membahas siapa orang yang dilaknat di dalam sholat. Berarti kalau kita perhatikan sholat itu ada beberapa sifat, ada beberapa kategori. Ada yang betul-betul mereka beruntung di dalam sholatnya, ada yang tidak mendapatkan apa-apa di dalam sholatnya, ya. Ada yang mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa di dalam sholatnya, dan ada yang mereka itu menjadi telaknat di dalam sholat. Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayatnya, dalam ayat ini kita akan mendapati bahwasanya kelompok manusia di dalam sholat itu ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang pertama, orang yang sholat, yang mereka mendapatkan kesempurnaan nikmat kebahagiaan di dalam urusan sholat mereka, yaitu ketika mereka sholat. Ada kelompok yang kedua, mereka sholat, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di dalam sholatnya. Ada yang ketiga, mereka menjadi telaknat dengan sholat yang mereka lakukan. Ada yang keempat, yang mereka betul-betul melakukan dosa besar, yaitu ketika mereka tidak pernah melakukan sholat. Ada 4 kelompoknya. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Maka ketika Allah itu melaknat fawailul lil musallin, maka pemahaman kita adalah berarti ada orang yang mereka mendapatkan rahmat dan beruntung. Ya. Yaitu karena apa? Ada orang yang mereka beruntung ketika mereka senantiasa menjaga urusan sholat mereka, dan mereka terus berusaha memberikan maintenance kepada urusan sholat mereka, dan berusaha terus menambahkan ilmu, menambahkan hati mereka di dalam urusan sholat mereka, mereka menjadi orang yang beruntung. Makanya kita lihat ya, kisah-kisah nyata dari para ulama salaf yang luar biasa. Masya Allah itu yang kita dapati dan kita jumpai. Bagaimana kita dapati para ulama dan para sahabat dulu sampai mereka kalau diceritakan tentang masalah sholat, hampir-hampir kita tidak percaya bahwasanya itu pernah terjadi pada kehidupan manusia. Mari kita ambil salah satu contoh. Satu contoh, Urwah bin Zubair. Ini merupakan contoh terbaik seorang sahabat di dalam urusan menjaga sholat.
Urwah bin Zubair ini merupakan putra dari Zubair bin Awam bersama dengan Abdullah bin Zubair bersama dengan Mus'ab bin Zubair. Ada namanya Urwah bin Zubair, seorang ulama. Belajar hadis banyak dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau pernah mendapati sebuah penyakit di mana penyakit itu didiagnosa oleh tabib pada saat itu bahwasanya tidak ada pengobatannya kecuali memang harus diamputasi. Ya, harus diamputasi. Ketika sang tabib menyampaikan bahwasanya pengobatan kepada Urwah bin Zubair ini seorang ulama ahlul hadis, bahwasanya dia harus diamputasi, maka tabib menyampaikan cara dan metode yang lumrah pada saat itu. Supaya orang tidak merasakan sakit, maka mereka dikondisikan untuk minum khamr. Tabibnya mengatakan kepada Urwah bin Zubair, coba minum khamr. Ya, karena ini terpaksa supaya antum tidak merasakan sakit yang amat sangat ketika dalam kondisi mabuk. Urwah bin Zubair seorang ulama besar, seorang yang terkenal dengan ketakutan beliau kepada Allah, marah ketika sang tabib memerintahkan beliau untuk minum khamr. Sang tabib kemudian terdiam, dimarahi sama Urwah bin Zubair karena menawarkan sebuah masukan, ide bagaimana minum khamr hanya untuk supaya tidak merasakan sakit yang amat sangat. Lalu tabibnya berkata, terus apa yang mau kamu kerjakan? Karena saya akan memotong kakimu ini. Maka Urwah bin Zubair menyampaikan sebuah jawaban yang tidak akan pernah terfikirkan oleh kita mungkin. Yaitu Urwah bin Zubair lalu berkata kepada sang tabib, kalau kamu mau mengamputasi saya, maka amputasilah saya ketika saya lagi sholat. Amputasi, potong kaki saya ketika lagi sholat. Sang tabib tentunya merespon apa yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Ya sudah, kalau memang semacam itu, saya akan kemudian memotong kakimu ketika sholat. Maka Urwah bin Zubair mengambil air wudhu, sebagaimana seorang yang akan bertemu dengan kekasihnya. Wajahnya sumringah walaupun dia merasakan sakit di kakinya. Yang mana tidak ada tindakan kecuali harus diamputasi. Sholatlah beliau. Dan ketika sholat, barulah operasi tindakan mengamputasi kakinya dilaksanakan. Dan karena begitu khusyuknya Urwah bin Zubair itu, beliau tenggelam dalam bacaan yang beliau baca ketika dia berjumpa dengan Allah di dalam sholatnya beliau. Maka seluruh alat-alat dipasang untuk kemudian mengamputasi beliau. Dan Masya Allah ya, saking begitu khusyuknya beliau di dalam sholatnya, sampai beliau tidak terasa bahwasanya kakinya telah diamputasi dan telah terpisah dari badannya. Masya Allah. Ketika beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka barulah dia sadar. Kakinya itu sudah terpotong dari tubuhnya beliau. Masya Allah ya. Ini kalau bukan di kitab, kita menemukan kisah ini, mungkin sulit rasanya kita bisa membayangkan ada orang sedalam ini di dalam sholat mereka. Jadi orang kalau sudah betul-betul khusyuk di dalam sholat itu tidak perlu terapi apapun. Tidak perlu healing apapun. Tidak perlu yoga, tidak perlu healing, tidak perlu berkemana-mana. Kalau memang sudah khusyuk di dalam sholat. Maka kemudian beliau menyadari, ya, sholat kakinya sudah terpotong. Ketika sudah selesai itu, tentunya kan harus diguyur dengan air panas untuk membunuh dan mencegah infeksi. Padahal beliau sudah selesai sholat. Lalu sang tabib mengguyur bagian yang diamputasi itu dengan air panas untuk membunuh bakteri ataupun mencegah infeksi. Barulah ketika diguyur dengan air panas itu beliau teriak, lalu kemudian beliau jatuh pingsan. Tapi itu pun terjadi setelah beliau selesai sholat. Saya ketika membaca ini, Masya Allah ya, sulit sekali membayangkan itu. Kalau kita mengkorelasikan dengan sholatnya saya atau sholatnya kita bersama. Betapa mudahnya kita ketika di dalam sholat itu ke-distract dengan berbagai macam hal. Kita sholat tetapi setan itu terus bermain-main di hati kita, di jiwa kita untuk mengalihkan pikiran kita kemana-mana. Dan ternyata Masya Allah kita menjumpai dan kita mendapati khusyuk di dalam sholat itu betul-betul nyata. Bukan sesuatu yang sifatnya fata morgana dan bukan sesuatu yang sifatnya khurafat.
hanya diceritakan tetapi tidak bisa dibuktikan, tapi betul-betul real, pernah terjadi kepada banyak orang soleh terdahulu, dan mungkin masih banyak terjadi di sebagian orang yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Bagaimana mereka menjadi orang yang betul-betul terjaga hati mereka di dalam setiap sholat yang mereka lakukan kepada Allah.